Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinandita Irfa Abdul Majid dengan NIM akhir 082. Selanjutnya saya Faroza Dinayotama dengan NIM akhir 1094. Pada video kali ini, kami akan menanggapi sebuah kasus atau berita, yaitu tentang insiden baku tembak di Papua yang dilakukan oleh KKB. Berikut adalah video cuplikannya. Baku tembak terjadi antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Pegunungan. Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan, baku tembak itu terjadi di Jalan Seradala, Dekai, Yahukimo, Kamis, 6 Juni 2024 malam. Peristiwa itu menyebabkan prajurit 1 atau Pratu, Rajami Uhayo dari Kodim Yahukio mengalami luka tembak di bagian paha kirinya. Adapun Satgas Kartens segera terjun ke TKP dan mengevakuasi korban luka. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini bukanlah satu-satunya teror oleh KKB di Papua. Pada Mei lalu, seorang tukang ojek ditembak oleh KKB di daerah Puncak Jaya. Masih di bulan yang sama, KKB juga terlibat baku tembak dengan TNI di Intan Jaya. Adapun di Pegunungan Bintang, KKB menyerang sebuah gereja dan merampas ponsel warga. KKB juga menyebabkan pemilu di 5 distrik di Intan Jaya tertunda. Pasalnya, kelompok itu menyandera pesawat yang ditumpangi anggota Panwaslu. Penyanderaan berakhir setelah KKB mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah. Kali ini saya akan menanggapi dari berita tersebut. Insiden baku tembak yang terjadi antara prajurit TNI dan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, seperti yang terjadi di Jalan Seradala, Dekai, Yahukimo pada tanggal 6 Juni 2024, mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayahnya. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan fenomena imperialisme modern dan strategi pertahanan nasional. Imperialisme modern seringkali tidak dilakukan melalui pendudukan militer secara langsung, seperti pada masa kolonial, melainkan melalui pengaruh ekonomi, politik, budaya yang luas. Di Papua, meskipun Indonesia berdaulat secara resmi, ada indikasi bahwa berbagai aktor internasional mungkin memiliki kepentingan dalam mempengaruhi dinamika konflik di wilayah tersebut. Kekayaan sumber daya alam Papua yang melimpah seperti tambang, emas, dan tembaga menjadikan titik perhatian bagi perusahaan multinasional dan pemerintah asing yang memiliki kepentingan ekonomi di sana. Keterlibatan pihak asing dalam konflik Papua dapat dilihat dari berbagai bentuk imperialisme modern, di mana dukungan tersebut langsung terhadap kelompok-kelompok separatis yang digunakan untuk melemahkan kontrol pemerintah pusat dengan mengamankan akses terhadap sumber daya alam. Hal ini menambah kompleksitas situasi dan mempersulit upaya penyelesaian konflik tersebut. Menghadapi ancaman seperti KKB memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif. Pertahanan Indonesia harus mencakup aspek militer, diplomatik, dan sosial ekonomi untuk mengatasi sumber-sumber ketidakstabilan. Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, peningkatan kapasitas militer lokal. Memperkuat kehadiran kapasitas militer di berbagai daerah rawan konflik seperti Papua ini termasuk pelatihan intensif bagi prajurit TNI dan peningkatan fasilitas logistis medis untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap insiden kekerasan. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan sosial mengurangi ketidakpuasan dan dukungan terhadap KKB melalui program pembangunan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Yang ketiga,
diplomasi dan kerjasama internasional, menggalang dukungan dari komunitas internasional untuk mengecam tindakan KKB dan menghindari interferensi dari pihak asing yang dapat memperkeruh situasi. Indonesia harus proaktif dalam forum internasional untuk menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penguatan intelijen dan keamanan. Meningkatkan kemampuan intelijen untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas KKB sebelum eskalasi terjadi. Ini juga melibatkan kerjasama dengan negara tetangga untuk mencegah aliran senjata dan dukungan logistik kepada kelompok KKB. Kesimpulannya, situasi di Papua mencerminkan tantangan berat bagi pertahanan dan kedaulatan di Indonesia. Terutama di era imperialisme modern ini, pemerintah harus mengadopsi pendekatan secara intensif untuk menangani ancaman dari KKB tersebut, sambil memperkuat kehadiran militer, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menggalang dukungan internasional supaya masyarakat Papua percaya dengan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan konflik KKB di Papua Barat diredam dan wilayah tersebut dapat berkembang dengan damai dan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel dan saya akan membicarakan tentang makna dan pesan moral yang ditanggapi oleh Mas Pinandita tadi. Untuk maknanya sendiri, insiden baku tembak tentara antara prajurit TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua mengandung makna yang mendalam mengenai kompleksitas konflik tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara pihak keamanan negara dan kelompok bersenjata lokal, tapi juga menunjukkan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk potensi interferensi asing dan kepentingan ekonomi yang mendasari. Situasi ini menggambarkan realitas tantangan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di era modern, di mana ancaman tidak selalu bersifat konvensional tetapi juga melibatkan aspek-aspek ekonomi dan politik global. Dan untuk selanjutnya yaitu pesan moral. Yang pertama adalah pentingnya persatuan dan kesatuan. Konflik di Papua menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara semua elemen bangsa. Perbedaan pandangan dan kepentingan harus diatasi melalui dialog dan kerjasama, bukan melalui kekerasan. Semangat persatuan perlu dijaga untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa memiliki dan terlibat dalam upaya membangun negara. Selanjutnya, yang kedua, yaitu komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai dasar dari stabilitas dan perdamaian. Pemerintah harus terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua, memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat dan dari pembangunan dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kewaspadaan terhadap imperialisme modern. Dalam era globalisasi, imperialisme tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer, tapi juga melalui pengaruh ekonomi dan politik. Indonesia harus waspada terhadap upaya pihak asing yang ingin mengeksploitasi konflik internal demi keuntungan mereka sendiri. Kedaulatan nasional harus dijaga dengan mengembangkan kebijakan dan melindungi kepentingan nasional dan mempromosikan kemandirian. Selanjutnya yang keempat yaitu pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter. Pendidikan dan pembangunan karakter adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang baik akan membentuk generasi muda Papua yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap positif untuk membangun daerahnya dengan damai. Yang terakhir yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap upaya penegakan hukum dan keamanan harus selalu menghormati hak asasi manusia. Penggunaan kekerasan haruslah menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Semua pihak harus berkomitmen untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai
dan menghormati martabat manusia. Dari yang kita maka dapat disimpulkan bahwa insiden di Papua membawa pesan bahwa perdamaian dan stabilitas hanya bisa dicapai melalui kerjasama, keadilan sosial, dan kewaspadaan terhadap ancaman imperialisme modern dengan mengedepankan nilai persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat dan harmonis. Oke, mungkin itu cukup saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.